Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada serial mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari manusia-manusia yang Allah taala muliakan, yaitu yang kita maksud di sini adalah para nabi dan rasul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pelajaran, teladan, dan contoh dari nenek moyang seluruh umat manusia. Manusia pertama yang Allah Jalla wa'ala ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan tentunya karena beliau alaihi salam merupakan manusia yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan, maka sudah sepantasnya kita mengambil banyak pelajaran-pelajaran berharga di balik kehidupan yang beliau jalani, di balik kehidupan yang beliau alami. Maka ikhwatal iman, kalau Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kesempatan kali ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dan kemudian kita bisa amalkan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 mengabarkan kepada para malaikat sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan saya rasa ini adalah ayat yang seringkali dibaca oleh para imam ketika salat berjamaah. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah sebagai khalifah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalau kita baca sekilas ayat ini, seakan-akan di sini para malaikat ada pertentangan dari mereka terhadap apa yang Allah Ta'ala ingin lakukan. Yaitu Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud di sini adalah manusia. Kemudian para malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan, orang yang akan menumpahkan darah, makhluk yang akan menumpahkan darah dan dijadikan sebagai khalifah, sementara kami senantiasa bertasbih dan mensucikan engkau? Jadi seakan-akan demikian. Apakah seperti itu pemahamannya? Maka ikhwatal iman, tidaklah kita bisa memahami sebuah ayat ataupun hadis sesuai dengan akal kita, melainkan kita harus kembali kepada pemahaman orang-orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas dalam memahami hal tersebut. Di sini ada beberapa tafsiran ya di kalangan para ahli tafsir yang mana mereka juga berselisih pendapat tentang apa maksud dibalik perkataan para malaikat tatkala Allah Ta'ala menyampaikan kepada mereka akan menciptakan khalifah. Pendapat pertama mengatakan bahwa malaikat bukan karena ingin menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak tentunya. Karena malaikat mengatakan hal tersebut disebabkan karena pengetahuan mereka akan makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Ya. Yang mana Allah sendiri yang mengabarkannya, hanya saja kabar tersebut tidak disampaikan dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Ta'ala sudah menggambarkan apa yang akan terjadi setelah penciptaan manusia.
Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Yang di dalamnya mungkin ada permusuhan, di dalamnya mungkin ada pertumpahan darah. Maka dari itu, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah disampaikan kepada mereka tentang sifat kemungkinan yang akan ada pada manusia, yang mana akan terjadi permusuhan, yang mana akan terjadi pertumpahan darah. Maka dari itu malaikat bertanya, mengapa engkau menciptakan yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ikhwatal iman, ucapan malaikat tersebut merupakan praduga yang berdasarkan pengetahuan malaikat akan tabiat manusia yang tentunya tidak maksum, ya, yang ada potensi-potensi besar yang membuat mereka akan menjadi pembuat kerusakan, yang membangkang akan perintah Allah Ta'ala. Ya, namanya juga manusia, makhluk yang tidaklah maksum, tidak sebagaimana malaikat yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua ini adalah pradugaan para malaikat akan apa yang terjadi setelah diciptakan para manusia. Kemudian pendapat yang ketiga, ikhwatal iman, menyebutkan bahwa ucapan tersebut berdasarkan pengetahuan para malaikat akan tabiat kelakuan makhluk penghuni bumi sebelum terciptanya manusia. Siapa penghuni bumi sebelum manusia? Yaitu jin. Ya, bangsa jin. Dari sini diketahui bahwa jin merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum manusia yang telah ditempatkan di muka bumi. Maka dari itu, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah. Baik. Dan dengan pengetahuan tersebut, maka malaikat mengatakan, karena manusia dijadikan khalifah sebelum mereka, yaitu jin yang ada yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebagai penghuni dunia, bumi, maka saat itu malaikat pun mengatakan bahwa kalau seandainya manusia dijadikan khalifah, maka itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, khalifah, pengganti, yang artinya pengganti, pewaris kekuasaan. Padahal makhluk jin sebelumnya yang Allah telah jadikan mereka penghuni dunia, penghuni bumi, sama. Otomatis setelah mengetahui akan hal tersebut, maka malaikat pun mengatakan, mengapa engkau menciptakan makhluk yang bisa membuat kerusakan dan pertumpahan darah, ya, pertumpahan darah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 27, wal jan khalaqnahu min qabl min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Itu dalilnya bahwa jin telah diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang seluruh umat manusia dan keturunannya. Ya. Jadi inilah 3 pendapat yang menyatakan atau menjelaskan di balik adanya ucapan para malaikat. Kenapa para malaikat mengatakan demikian? Seakan-akan seperti pertentangan. Padahal tentunya malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, patuh apapun yang Allah perintahkan maka mereka akan mengerjakannya. Akan tapi ucapan tersebut disebabkan mungkin karena kepatuhan mereka, khawatir kalau seandainya ada di antara makhluk yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya ucapan tersebut atas dasar pengetahuan yang ada pada mereka tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh umat manusia. Baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan dari apa dan bagaimana prosesnya. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 54 dan surat Ali Imran ayat 59. Yang mana unsur penciptaan Nabi Adam alaihi salam itu terbuat dari tanah dan air. Ya, terbuat dari tanah dan air. Di dalam surat Al-Furqan, ya,
dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, Inna mathali Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah Ta'ala adalah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Ini dalil yang menunjukkan bahwa salah satu unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah tanah, dari tanah sebagaimana tunjukkan dalam surat Ali Imran ayat 59. Dan tanah ini dari bumi. Tanah ini dari bumi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, inna adama khuliqa min thalathi turabatin sauda wa bayda wa khadra. Sesungguhnya Adam diciptakan dari 3 jenis tanah, tanah hitam, tanah putih, dan tanah hijau. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, khalaqallahu ta'ala azza wa jalla Adama alaihi salam min adimil ardi jami'iha min aswadiha wa ahmariha wa abyadiha wa tayyibiha wa layyiniha wa ghalidhiha wa sibakhiha fa kullu dhalika ant ra'in fi waladihi. Allah menciptakan Adam alaihi salam dari seluruh jenis tanah di permukaan bumi, baik tanah berwarna hitam, merah, putih, yang baik maupun yang lembut, yang keras, dan juga yang bergaram. Semua warna-warna dan jenis-jenis tanah tersebut bisa engkau lihat tercermin pada keturunannya. Maka dilihat dari warna-warna kulit dan lain sebagainya. Inilah sebab manusia pertama dinamakan dengan Adam. Diambil dari kata adimil ard, dataran atau wajah bumi, adimil ard. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam yaumal jum'ah ba'dal asri min adimil ardi fasummiya Adam. Sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar dari adimil ard, yang artinya tanah permukaan bumi. Sehingga dengan sebab itulah Nabi Adam alaihi salam disebut atau dinamakan sebagai Adam. Nah, dari sini, dari penciptaan ini atau asal salah satu unsur dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka dapat kita ketahui keragaman jenis manusia, baik dari segi warna kulit, rambut, tabiat, dan aspek lainnya. Ya, ada yang berwarna putih gelap katanya kalau tidak ingin disebut hitam. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna sawo matang dan berambut hitam, ada yang pirang dan semisalnya. Dan itulah salah satunya sebabnya adalah unsur penciptaan dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua, sebagaimana tunjukkan dalam surat Al-Furqan ayat 54 bahwa salah satu unsur lainnya yang dijadikan sebagai dasar penciptaan Nabi Adam alaihi salam adalah air. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 54, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan yang saling menikah, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam dari 2 unsur, tanah dan air. Kemudian tanah dan air ini diapakan oleh Allah Ta'ala? Dicampur. Ya, campur. Kemudian campuran tersebut menjadi tin. Tin itu adalah tanah yang sudah tercampur dengan air, maka dia akan menjadi seperti tanah liat, seperti itu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Shad ayat 76, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini adalah perkataan iblis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perkataan iblis yang mana mereka enggan sujud dengan alasan aku diciptakan dari api sehingga lebih baik. Sementara Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tin. Nah, tin ini adalah campuran dari air dan tanah. Campuran dari air dan tanah. Dan tekstur tin ini tentunya lengket sebagaimana tanah-tanah liat pada umumnya. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnahum min tin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah yang liat. Baik,
setelah itu, setelah menjadi tin, yaitu campuran dari tanah dan air. Kalau tanah kan turab tadi disebutkan dalam surat Ali Imran. Ya, tanah turab. Sementara air dalam surat Al-Furqan ayat 54. Kemudian setelah dicampur menjadi tin. Setelah itu, tanah-tanah ini dikumpulkan yang saling lengket dan semisalnya. Kemudian dibiarkan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dibiarkan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 28. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang bau. Ya, perhatikan bagaimana asal muasal penciptaan manusia dalam hal ini adalah nenek moyang manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Setelah menjadi tin dibiarkan sampai berbau. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala membentuk Nabi Adam alaihissalam dan membiarkannya menjadi kering seperti tembikar, ya, seperti tembikar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insan min salsalin kal fakhar, dan Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Jadi setelah tin kemudian dibiarkan mengeluari bau yang tidak sedap, kemudian menjadi keras seperti tembikar. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala meniupkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam sebagaimana surat Hijr ayat 28-29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, dari ayat ini dapat kita fahami proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana asal muasalnya Allah Ta'ala membentuknya dari tanah tanpa daging dan tulang. Lihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rentet dari awal bahwa Nabi Allah Ta'ala menciptakan dari tanah dan air. Ya, dari tanah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 59. Air disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 54. Tanah turab, air ma, kemudian dicampur menjadi tin. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat ayat 76, yang mana iblis tatkala menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, dia beralasan bahwa Adam alaihissalam diciptakan dari tin. Nah, tin ini adalah campuran dari tanah dan air. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala membiarkannya sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah itu, dan ini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 28. Setelah itu Allah Ta'ala membentuk Nabi Adam alaihissalam. Membentuk Nabi Adam alaihissalam, kemudian dibiarkan sampai mengering seperti tembikar. Nah, setelah itu Allah Ta'ala tiupkan kepadanya ruh. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 28-29 disebutkanlah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka setelah itu jadilah manusia. Manusia. Dan sekali lagi ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita tidak akan pernah sampai. Bahkan dalam penciptaan manusia saat ini saja, yang dari rahim seorang wanita, kalau dilihat-lihat secara akal manusia itu tidak akan pernah sampai. Akallah yang mengikuti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima ini semua di balik kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dari tanah, ini awal penciptaan, Allah Ta'ala bisa membentuk daging-daging, tulang belulang yang ada di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu melahirkan anak dan keturunan demi keturunan, itu berasal dari air mani bercampur dengan sel telur. Terus terjadi sampailah manusia seperti kita saat ini.
Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pencipta kita semua. Maka sangat tidaklah layak tatkala ada seorang hamba yang diciptakan oleh Allah taala menjadi manusia pembangkang. Baik. Adapun penciptaan Hawa, ya, Hawa yaitu pasangan Hawa alaihissalam yang merupakan pasangan Nabi Adam alaihissalam. Maka Hawa Allah Ta'ala ciptakan sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Ini yang pertama. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala masukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam surga. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini dapat kita fahami bahwa Nabi Adam alaihissalam tidaklah dimasukkan ke dalam surga kecuali setelah diciptakan Hawa. Baik. Memang penciptaan Hawa tidak disebutkan dalam Al-Quran berasal dari mana. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang mana disebutkan bahwa dia tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Rasul SAW sabda, fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai' fi dhila' a'lahu. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Nah, itulah penciptaan Hawa alaihassalam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di balik proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama, ikhwatal iman, setelah kita ketahui bahwa muasal proses penciptaan manusia itu berasal dari tanah, kemudian terciptalah Nabi Adam alaihissalam, dan kita semua saat ini juga berasal dari nenek moyang yang sama, maka tidak pantas salah seorang di antara manusia menyombongkan dirinya dibandingkan manusia yang lain. Kita berasal dari hal yang sama, dari keturunan yang sama. Sebagaimana Nabi mengatakan, wan nasu banu Adam wa Adam bin turab. Manusia itu anak turunannya Adam alaihissalam, dan Adam tercipta dari tanah. Ini pelajaran penting yang pertama. Tidak layak bagi siapapun, jabatannya apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sementara kita memiliki keturunan yang sama. Dan Nabi Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Dan sekali lagi ini adalah perbuatan yang tidak benar tatkala muncul dari diri manusia keangkuhan, kesombongan, terlalu bangga dengan garis keturunan, nasab, menyepelekan dan merendahkan orang lain. Ini adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tidak pantas keluar dari diri seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh terancam tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang ada dalam hatinya kesombongan, walaupun seberat zarrah, kecil, partikel yang sangat kecil. Ada kesombongan dalam dirinya, dia tidak akan masuk surga, dia akan tertolak. Dia akan tertolak masuk ke dalam surga. Hanya saja apakah kekal ataukah tidak. Nah, ini maka yang tepat Allahu a'lam bishawab, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi tentunya kita tidak mau walaupun hanya sekejap saja dibersihkan di dalam neraka untuk masuk ke dalam neraka, tentunya tidak mau. Nah, di antara yang menyebabkan dosa yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, adalah kesombongan yang ada di dalam dirinya.
Maka sekali lagi di antara pelajaran penting di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah tidak ada ruang bagi siapapun juga di antara manusia untuk sombong. Ya, apapun keturunannya, apakah dia keturunan Arab ataukah Ajam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la fadla li Arabiyyin ala Ajamiyyin, wala li Ajamiyyin ala Arabiyyin, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bitaqwa. Ya, tidak ada kelebihan bagi orang Arab di atas orang Ajam, non Arab, atau tidak pula orang Ajam di atas orang Arab, dan tidak pula orang yang berkulit merah. Apakah ada kulit merah? Mungkin karena saking putihnya jadi terlihat merah di atas orang yang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak pula di atas kulit merah, tidak ada. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dari sisi penciptaan, ya penciptaan apapun berupa wajahnya, warna kulitnya, warna rambutnya, tinggi, rendahnya, tubuh manusia, kekar, kurus, gemuk, itu tidak bisa dijadikan kebanggaan. Tidak bisa dijadikan kebanggaan. Dan Allah sangat bisa menjadikan hamba tersebut yang tadinya seperti ini menjadi yang lainnya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Namun kemuliaan hanya bisa dilihat dari sisi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini pelajaran penting yang pertama, ikhwatal iman. Bahwa setelah kita mengetahui kita adalah keturunan Nabi Adam AS, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka tidak ada ruang bagi siapapun juga untuk menyombongkan dirinya dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, bantahan terhadap teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera katanya. Tentunya ini tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Tapi kita semua berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tanah. Maka hati-hati tatkala kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita yang dengan mudahnya bagi mereka menerima. Justru kita ceritakan. Nah, ini di antara faedah kenapa kita harus menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu, di antaranya nenek moyang seluruh umat manusia, agar sejarah ini tidak akan punah. Karena orang di luar sana, musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menghilangkan ini semua. Salah satu tolak ukur lurus dan tidaknya kehidupan manusia adalah dengan sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Itulah contoh utama yang harus dijadikan teladan dalam kehidupan. Inilah yang hendak dihilangkan. Inilah yang hendak dihilangkan. Lah kalau seandainya nenek moyang kita kera, apa yang kita bisa contoh dari sana? Ya, seperti itu. Itulah bagaimana orang-orang itu ingin merusak. Ya. Maka dari itu, ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bahwa tangan Allah tidak dikatakan sebagai tangan, sejatinya tangan. Tetapi ditakwilkan menjadi kekuatan. Dengan kekhawatiran tatkala menetapkan tangan bagi Allah itu sama halnya dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebenarnya ini adalah perkataan yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan apa yang mereka khawatirkan. Baik, Allah dikatakan khawatir kalau dikatakan punya tangan nanti sama dengan makhluk. Baik, makhluk punya kekuatan apa tidak? Ada. Makhluk punya kekuatan. Kemudian mereka mengatakan tangan itu adalah kekuatan Allah. Kenapa tidak khawatir bahwa kekuatan Allah sama dengan kekuatan makhluk? Pasti mereka akan mengatakan, oh jelas beda. Kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan makhluk. Kekuatan Allah jauh lebih besar, lebih sempurna dibandingkan kekuatan makhluk yang sangat terbatas. Lantas kenapa tidak Anda katakan bahwa tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk? Tidak sama dengan tangan kita saat ini. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun di antara
manusia dan di antara makhluk-makhluknya. Tapi apa? Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Padahal manusia punya pendengaran, punya penglihatan, tapi kan terbatas, tidak sama dengan yang dimiliki oleh Allah, dengan keagungan Allah. Dan kita tidak boleh membayangkan, menggambarkan bagaimana penglihatan dan pendengaran Allah. Tidak boleh pula tentang tangan Allah. Tapi kita imani bahwa Allah memiliki kedua tangannya. Tapi bagaimana bentuknya? Samakah dengan kita? Tidak tahu. Itu sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dikatakan bahwa tangan Allah artinya kekuatan, bagaimana mereka menjawab surat Shad ayat 75? Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau seandainya dikatakan kekuatan, apakah kekuatan Allah terbatas dengan dua kekuatan saja? Nah, tentunya ini tidak benar. Maka dari sini kita beriman, ya, kita beriman bahwa Allah memiliki kedua tangannya, ya. Tapi tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki dengan kekuasaan, dengan sesuai dengan keagungannya, dengan kemahabesaran. Sebagaimana mereka mengatakan Allah punya kekuatan, pada dasarnya makhluk juga punya kekuatan. Tapi apakah mereka mengatakan sama kekuatannya? Tidak. Maka adillah dalam berpendapat. Kalau gitu, tatkala Allah menetapkan dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi memiliki kedua tangan atau sifat-sifat yang lainnya, maka kita tetapkan. Hanya saja tidak kita samakan. Allah memilikinya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang mengatakan Allah Maha melihat. Sepakat, Allah Maha melihat. Tapi apakah penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk? Tentunya tidak. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di balik penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam sebagaimana yang ditunjukkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 32, ya, dalam surat An-Naml ayat 15, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 33, surat An-Naml ayat 15. Di situ Allah taala menyebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama segala sesuatu. Baik, setelah Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam alaihissalam seperti dengan terkait penciptaannya, kemudian kelebihan ilmu yang Allah berikan kepadanya, Allah anugerahkan kepadanya, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Untuk sujud. Baik, terkait dengan perintah sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat dan kepada iblis dalam hal ini, itu bukan sujud penghambaan diri. Sebagaimana manusia diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini adalah sujud at-tahiyyah, sujud penghormatan. Dan itu berdasarkan ketaatan kepada Allah taala. Karena Allah yang perintah maka ditaati. Malaikat-malaikat makhluk yang merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat. Yang pada akhirnya mereka pun sujud. Dan sekali lagi sujud ini bukan sujud penghambaan diri, tapi sujud at-tahiyyah, dan itu salah satu bentuk peribadatan kepada Allah. Karena itu merupakan perintah Allah yang mana Allah perintahkan mereka untuk sujud. Ya. Maka sujudlah kecuali iblis. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dengan takabur dan ia termasuk orang-orang yang kufur. Ya. Apa sebabnya? Ikhwatal iman, ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa
dia tidak mau sujud disebabkan karena keangkuhan, kesombongan, dan kedengkiannya. Dan sekali lagi, ini dosa yang pertama yang dilakukan. Dosa pertama yang dilakukan. Sombong, dengki, dan akan menyebabkan dosa-dosa yang lainnya. Lihat iblis tak mau sujud, tidak mau sujud. Dengan mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tidak mau sujud. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tin, dari tanah. Ya. Nah, ini khatar iman. Maka itulah yang menyebabkannya menjadi golongan orang-orang yang makhluk-makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apakah iblis termasuk kalangan jin atau malaikat? Kenapa ini muncul atau pertanyaan ini muncul? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa iblis ini merupakan bagian dari golongan malaikat. Disebut iblis karena pertentangannya. Dalilnya apa? Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikah usjudu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Masuk di dalamnya apa? Iblis. Semua sujud kecuali iblis karena pertentangannya. Sehingga mereka beralasan bahwa iblis itu awalnya merupakan dari golongan malaikat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa iblis ini berasal dari golongan jin. Nah, dan pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ya, disebutkan apa? Kana minal jin. Kenapa? Karena kalau itu malaikat, ini akan bertentangan dengan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang mana Allah mengatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya. Ya. Baik, wallahu alam bishawab. Kemudian tadi seperti yang kita katakan, kenapa iblis menolak? Iblis menolak karena alasan argumen mereka yang mana mereka menganggap dirinya lebih baik dibandingkan Nabi Adam yang tercipta dari tin. Padahal kalau seandainya kita kembalikan kepada kualitas tanah dan api, mana yang lebih baik? Dan ini diantara qiyas yang dilakukan oleh iblis untuk membenarkan argumentasi yang dia miliki. Ya, qiyas rusak yang dikemukakan oleh iblis, yang mana mereka menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Pada dasarnya tanah itu lebih baik daripada api. Ya, karena dia menumbuhkan, sementara api sifatnya bisa merusak. Ya, tapi tanah dia bisa menumbuhkan dan dia kuat, kokoh. Ya. Sementara manusia itu hidup di atasnya, tumbuh-tumbuhan tumbuh darinya. Sementara api merusak dan lemah tatkala tertiup angin. Itu sifat asalnya, ya sifat asalnya. Maka ini tidak benar tatkala iblis mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Kemudian yang kedua yang menunjukkan ketidakbenaran argumentasi yang dikemukakan oleh iblis bahwa asal penciptaan tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan antara satu makhluk dengan yang lainnya. Aku diciptakan dari tanah, di api lebih baik daripada yang diciptakan dari tanah. Itu nggak bisa. Ya, tidak bisa dijadikan seperti itu. Sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Nabi Nuh alaihissalam punya putra Kan'an. Apakah putra Nabi Nuh alaihissalam
Bisa dibandingkan dengan orang-orang soleh lainnya? Tidak bisa. Walaupun ayahnya seorang nabi. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bagaimana? Sama. Jadi keturunan itu asal muasal penciptaan tidak bisa dijadikan perbandingan. Ya, tidak bisa dijadikan perbandingan. Maka ya ikhwatal iman, ini semua murni atas dasar hasad. Jadi apa yang dikemukakan oleh iblis itu tidak bisa dijadikan alasan dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan apa yang dia argumentasikan, dan itulah kias yang rusak. Maka kalau seandainya, ini hati-hati dengan perkara kias. Kias adalah salah satu pendalilan yang seringkali digunakan oleh sebagian orang ahli hawa nafsu untuk membenarkan mereka dengan alasan kias. Kias itu ada aturan-aturannya, syarat-syarat dan ketentuannya yang harus terpenuhi, yang tidak boleh bertentangan dengan dalil dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak, maka akan berakhir sama dengan iblis. Dorongannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang pada akhirnya tidak membenarkan dan tidak menghasilkan hasil yang terbaik, disebabkan karena kedengkian hawa nafsu yang muncul dari diri seorang hamba. Baik. Setelah itu apa yang terjadi kepada iblis? Maka tatkala ia digolongkan menjadi golongan-golongan orang-orang yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun divonis dengan keabadiannya di dalam neraka. Dengan dosa tersebut. Maka jangan pernah meremehkan kesombongan, jangan pernah meremehkan kedengkian yang mana hal tersebut bisa menyeret manusia kepada dosa-dosa yang sangat sekali mungkin bisa jatuh kepada kesyirikan, mungkin bisa jatuh kepada kekufuran. Ya. Maka iblis pun divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keabadiannya di dalam neraka. Setelah itu iblis bersumpah dan meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diminta tenggang waktu hingga hari kiamat. Setelah divonis dia minta tenggang waktu sampai hari kiamat kelak. Diabadikan kehidupannya sampai hari kiamat. Qala rabbi anzirni ila yaumi ba'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan nanti. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, sungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang yang diberikan tangguhan. Nah, setelah itu ya ikhwatal iman, setelah Allah Ta'ala memvonis iblis dengan neraka dan laknat, dan Allah Ta'ala setuju dengan memberikan tenggang waktu bagi iblis tatkala dia bersumpah, lihat iblis saja dikabulkan doanya. Jadi tidak semua tatkala menganggap permintaan dikabulkan, semua minta enak segala macam dikabulkan jadi tolak ukur saya adalah orang yang benar. Hidup nikmat, nyaman, itu tidak bisa jadikan tolak ukur kehidupannya benar. Iblis saja dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala, karena bisa jadi itu istidraj dari Allah Ta'ala. Baik, setelah itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu memerintahkan Adam dan Hawa untuk masuk ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, masuklah olehmu dan istrimu ke dalam surga, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu masuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat surga kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwa apapun boleh dinikmati. Apapun boleh dinikmati. Tetapi Allah Ta'ala membuat pengecualian untuk syajarah. Ada sebuah syajarah yang mana di sana Allah Ta'ala melarang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk mendekatinya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mungkin memakan dan mencicipi apa yang ada dari situ. Ya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memperingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang iblis.
dan bahaya godaan-godaan dan ambisinya mengeluarkan dan menyesatkan Nabi Adam dari surga dan menemaninya ke dalam neraka. Maka dari itu Allah mengatakan faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Dalam surah Taha ayat 117. Kemudian kami berfirman, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu menjadi sengsara. Ya, sengsara. Jadi setelah disampaikan kepadanya tentang kenikmatan surga, kemudian larangan untuk mendekati sebuah pohon, Allah juga memperingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memperingatkan tentang iblis yang suka menggoda dan memiliki ambisi yang kuat untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Benar saja, iblis tidak tinggal diam, dia berusaha untuk mempengaruhi dan membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam alaihissalam dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Baik, perhatikan ikhwatal iman. Awalnya syajarah saja, tidak disebutkan apa nama pohonnya. Syajaratul khuld, siapa yang memberi nama? Iblis. Iblis yang memberi nama. Itu dibisikkan dengan godaan kepada menggoda dan membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan iming-imingan bahwa dia akan kekal di dalam surga selama-lamanya dan akan mendapatkan kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Hal ini disebabkan karena iblis mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki keabadian bagi Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Tidak menghendaki keabadian bagi Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Setelah mengetahui akan hal tersebut, maka iblis membisikkan hal itu kepada Nabi Adam. Ini ada pohon syajarah. Ini namanya syajaratul khuld. Iblis yang memberi nama. Khuld ini apa artinya? Kekekalan. Kalau dimakan, ya tidak akan pernah lapar lagi, tidak akan pernah haus, dan akan memiliki kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Dalam surat Taha ayat 118 119 Allah Ta'ala berfirman, innalaka alla taju'a fiha wa la tar'a wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya ada jaminan untukmu di surga, yaitu engkau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Ya. Jadi ini iming-imingan dari iblis, bisikan dari iblis. Jadi disebutkan bahwa kalau makan buah dari pohon itu akan apa? Akan mendapatkan keabadian hidup di dalam surga. Ya, sehingga dia namakan itu sebagai syajaratul khuld, dan ini adalah kedustaan yang besar. Ya, kedustaan yang besar. Maka kita harus hati-hati ketika mengatakan itu pohon khuld, dia yang ngasih nama itu adalah iblis, ya. Jadi diiming-imingi apa? Kehidupan yang kekal, kerajaan surga yang kekal, dan status sebagai penguasa, raja dan pemilik ya, yang abadi dan tidak ada kebinasaan di dalamnya. Kemudian hebatnya iblis apa? Menghiasi rayuan itu dengan apa? Dengan sumpah. Sudah diiming-imingi dengan apa tadi? Kekekalan. Disebutkan itu syajaratul khuld. Dikuatkan dengan sumpah. Wa qasabahuma inni lakum minan nasihin. Dalam surat Al-A'raf ayat 21. Iblis mengatakan dia bersumpah dengan kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk yang benar-benar menginginkan kebaikan. Coba dengarkan. Ini saya baik. Ini nasihat. Kamu mau nggak kekal? Enak nih. Lihat bagaimana luar biasanya iblis. Ya, maka dari itu ini musuh besar. Apa yang menyebabkannya dia besar? Satu, sudah tidak terlihat. Dua, dia punya kesungguhan dan ketekunan dalam menyeret manusia ke dalam kebinasaan. Itu luar biasanya iblis. Dan juga bala tentaranya. Ya, yang pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergoda ya dengan bisikan tersebut, yang pada akhirnya memakan buah
tersebut bersama Hawa sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Taha ayat 121. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adam rabbuhu faghawa. Maka keduanya memakan dari pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Namun setelah itu Nabi Adam alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan kepadamu bahwa sungguhnya syaitan itu termasuk musuh yang nyata bagimu. Kemudian disitulah Nabi Adam alaihissalam bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Hawa juga bertobat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Adam. Ya. Dengan ketulusan hatinya, dengan kebersihan dalam jiwanya yang memungkinkan manusia melakukan dosa namun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya seperti itulah manusia. Manusia tempat salah dan khilaf, tempat melakukan kesalahan dan dosa. Namun di balik ketetapan itu, manusia diarahkan untuk senantiasa terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatal iman, kejadian yang kita kisahkan tadi bukan berarti bukan atas dasar sepengetahuan Allah. Itu semua Allah tahu bahwasanya Nabi Adam nanti seperti ini, kemudian akan seperti ini, kemudian beliau bertobat, kemudian beliau dikeluarkan dari surga, kemudian hidup di dunia, dan sampai saat ini. Itu semua adalah hikmah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat banyak hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Baik ikhwatal iman, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita sebutkan secara cepat. Yang pertama, iblis senantiasa berusaha sekeras mungkin untuk menyeret manusia kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Iblis tidak senang kita taat. Iblis tidak senang kita tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Apapun dia akan usahakan. Kalau seandainya tidak bisa kepada kesyirikan, kepada kufuran, dia akan menyeret kepada kesyirikan yang mengarahkan kepada kekufuran. Jika tidak bisa kepada kesyirikan, dia arahkan kepada perbuatan-perbuatan bid'ah yang sama sekali tidak ada tuntunan yang dari dalam agama Islam, yang bisa menyeret pula kepada kesyirikan. Kalau tidak bisa, dia taat beribadah, misalkan ibadahnya benar, dia akan seret mereka untuk kepada ketidakikhlasan, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Tidak akan pernah berhenti. Sekarang kita rasakan, kita sudah merasa alhamdulillah sudah bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lantas kenapa masih ada masalah? Ini masalah ini. Itu disebabkan karena bisikan syaitan tidak akan pernah. Mereka sangat gigih. Sumpah mereka di hadapan Allah Ta'ala. La ughwiyanna lahum fil ard. Aku akan menyesatkan mereka di muka bumi. Itu adalah bisikan mereka. Semua dijadikan baik. Dosa maksiat akan dijadikan baik di hadapan mereka. Dan kemudian di antara asal muasal segala dosa itu ada 3. Sombong, ini faedah yang berikutnya. Sombong, hasad, iri, dengki, dan berambisi dengan perihal kenikmatan dunia. Hati-hati. Itu di antara asal muasal segala dosa. Sombong, hasad, iri, dengki, dan ambisi terhadap dunia. Itu ada pada diri kita, itu akan menghasilkan segala macam dosa. Bahkan sampai pembunuhan sekalipun. Ya, hati-hati dengan sombong, iri, dengki, dan terlalu berambisi terhadap dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak faedah-faedah yang lain disebutkan dalam kitab ini. Dan sekali lagi ini kitab yang amat luar biasa. Baik sekali kalau seandainya di antara para pendengar sekalian bisa memilikinya dan kita bisa baca bersama. Kita bisa ambil faedah bersama dari kitab yang dituliskan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Baik, ini kiranya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena waktu yang sudah berakhir. Kita tutupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.